Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kan guru silat Pak. Iya, Eh, Bagaimana eh, sejarahnya Bapak mulai dari awal sampai sekarang Bapak mendirikan perguruan silat di sini Pak. Dan apa nama perguruan silatnya Pak? Oke Pak. nah, jadilah asal muasalnya saya jadi guru silat. Dari awalnya saya diajari sama ayah kandung saya sendiri. Jadi yang bapak kandung kita ini berasa, dia dulu angkatan 45 dari tentara dia dulu. Jadi kebetulan lantaran dia udah pensiun, jadi karena nggak ada kesibukan, nah, disitulah timbul rencananya untuk mendidik saya adik-beradik main silat. Kebetulan di antara adik-beradik yang diajari silat, saya yang lebih mendalami di bidang silat ini dan lebih menyukai. Kebetulan setelah saya pandai bersilat, main silat, siap itu langsunglah saya tampil ke arena, ke gelanggang silat. Ya. Jadi tampil ke gelanggang silat, macam-macam semacam ada acara gitu kan. Kebetulan setelah udah lama main di gelanggang silat, kebetulan nampaklah permainan saya salah satu guru saya yaitu Amin Nusin Lempa. Ya. Jadi karena saya nampak main kayaknya agak 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 apa lah itu kayak pintar kayaknya nampak ya. Kebetulan timbullah niat sama kakak kita itu dan guru kita itu Amin Nusin Lempa itu, dia rasa keinginannya untuk menambah ilmu persilatan saya. Ya. Kebetulan sehingga Amin Lempa itu guru saya itu semakin sayangnya sama muridnya gitu kan. Ya. Kebetulan didatangilah rumah saya ke Simpang Setia, ke rumah anak saya itu, ke Simpang Setia Tobo. Disitulah diajarin segala macam yang nggak tahu kita, langsung diajarin, baik pun tentang sejarah silat. Jadi tentu nggak mungkin sedalam dia. Ya. Tapi walaupun begitu, tetap dia mengatakan kepada saya sejarah sedikit-sedikit tersimpan juga dalam kepala. Jadi andai kata misalnya sejarah silat yang saya baca ini kebetulan nggak tepat, Ya. nah itu ya mohon maklum, yang namanya kita masih di bawah guru lah gitu kan. Iya, iya. Jadi sejarah silatnya ini gimana, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Enggak dulu, ini dulu. Kenapa saya diangkat sebagai guru silat untuk Ya. Nagari Gunung Padang Alai? Ya. Perguruan Pencak Silat Harimau Lalok Nagari Gunung Padang Alai. Iya, iya. Kenapa saya diangkat? Karena waktu pesta Bang Agus dulu, Muncak Rajo namanya di Padang Alai ini. Iya. Dia pesilat juga. Hmm. Jadi waktu itulah saya diberitahu kepada umum Iya. masyarakat banyak, seluruh pesilat-pesilat yang ada, Iya. untuk menyatakan bahwa saya ditanam sebagai guru silat Nagari Gunung Padang Alai atas nama Perguruan Harimau Lalok. Jadi waktu itu ditanam itu saya sebagai guru Perguruan Harimau Lalok, Palu Modosuar sebagai tuo sile, kebetulan si Rajab sebagai ketua sile, Iya. terus si Buyut sama si Kiri atau si Edi itu anggota sile. Jadi guna diangkat saya sebagai guru di Nagari Gunung Padang Alai, andai kata undangan ada daerah luar, Iya. kalau udah sampai undangan kepada salah satu orang yang tersebut, Iya. yang 5 orang tersebut, itu udah sama-sama kita menyetujui. Itu makanya saya diangkat sebagai guru di Nagari Gunung Padang Alai di perguruan silat Harimau Lalok. Jadi yang mengangkat Bapak itu siapa? Maksudnya diadakan juga acara pengangkatannya, Pak? Waktu diangkat itu bukan diadakan pacarannya sekaligus, karena waktu itu saat itu tuh Muncak Rajo Nagari Gunung Padang Alai ini dia sedang mengadakan pesta perkawinan anaknya. Iya. Jadi disitulah saya istilahnya kalau setelah kampungnya, disitulah dihimbauan gelar saya dinyatakan saya sebagai guru Nagari Gunung Padang Alai atas nama Perguruan Pencak Silat Harimau Lalok. Jadi
gimana sejarah apa perguruan Harimau Lalo ini dari guru-gurunya itu bisa dijelaskan Pak? Oh gini, oh kalau menurut sejarah, artinya pepatah Minang mengatakan, si culiak tabang ke samak, dari samak turun ke capo, dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kita. Pusako bersenduk sejak dulu sampai kini. Naik guru-guru dari nanda ulu, daripada kita. Sejarah silek menurut kok bahasa Minang lah bapak ya. Ya, terus aja Pak. Jadi menurut ilmu nan diambil dewa atau nan dipaci naik dewa dari guru-guru. Asal silek kita dari Sunui Pak. Ya. Jadi dari Sunui turun ke Sakre Ulu ke Mangguang. Di Jawa dia dua juak. Kok sebelum kita menyampaikan sejarah Bapak Patamina mengatakan Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati terabiah kalau gawa minta ditimbang kalau salah ampun nalabiah. Kalau sipi tolong diketangan sentiang dibilai lamah ditawwe seluruh guru-guru kita yang ada. Kok sipi beko? Kok ndak tapek beko? Tolong diluruskan. Sehingga pengalaman nanado dalam kepala awak. Tu awak bersedia untuk menjelaskan. Dari Sunu turun ke Mangguang di Jawa di Enduang Juak namun. Iya, iya. Dari Enduang Juak di Jawa di Engku Kitab di Engku Bubue. Di Engku Kitab di Engku Bubue di Jawa di Mak Santan. Di Jawa di Engku Santan di Jawa di Pak Anjang. Ya. Anjang Suran. Sudah di Engku Anjang turun ke Pak Bujang. Sudah Pak Bujang turun ke Pak Sedikati. Sudah Pak Sedikati di Jawa de Pak Gui di Sungai Rambai. Sudah Pak Gui di Jawa de Pak Samjanggui. Sudah di Pak Samjanggui di Jawa de Pak Tongga. Dari Pak Tongga di Jawa de guru kita Amin Nusin Lempa. Tuo Sile guru Sile Amin Nusin Lempa. Tuo Sile Pak Taslir Malim almarhum. Sesudah itu baru turun ke awak untuk Nagari Gunung Padang Alai. Jadi untuk daerah Gunung Padang Alai ini udah berapa lama mendirikan perguruan ini Pak? Itu sekitar tahun 97 lah kira-kira. Sampai sekarang. Udah berapa banyak murid yang sudah bisa untuk siap dilatih, dan sudah bisa mengajar? Udah ada Pak? Lebih kurang sekitar 450 orang ada. Sebab saya melatih silat itu bukan hanya Nagari Gunung Paranglai saja. Ya. Di Nagari Gunung Paranglai sekian beberapa sasaran. Terus macam di Toboh Kampung Dalam, terus di Pasaman Kapunduang, terus di Pekanbaru, di Panam. Terus di daerah Kampung Dalam itu di Kolam Janiah. Oh, banyak sasaran silatnya Pak ya? Di Koto Hilalang. Itu sekitar 450 orang ada. Jadi nama Bapak ini siapa ini Pak? M. Yunus Pak. Om Yunus. M. Yunus panggilannya, Nur Muhammad nama aslinya. Oh ya, mantap, bagus namanya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat Bapak untuk mengembangkan silat ini tercapai dan jadi amal sedekah bagi Bapak. Amin. Bagi murid-murid yang telah Bapak ajari silat ini Pak. Amin. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anggota-anggota Bapak yang sudah Bapak latih untuk bersilat nih Pak, nasihat lah gitu Pak? Ya, kalau nasihat untuk anak-anak kita, istilah Minangnya kok cadiak berganti gadang balega. Jadi sehingga awak nanti sehinggonya bisa untuk pengganti diri awak. Jadi taat dan patuh kepada guru, hormat kepada guru, itu yang penting. Oke Pak, terima kasih atas. Tunggu. Masih ada yang sampai. Ya terus Pak. Jadi kalau dalam perguruan pencaksilat Harimau Lalo, menurut sejarah, Ya.
yang saya terima dari guru kita yaitu Aminul Sin Lempa. Ya. Kalau menurut sejarah, dari mana asal silat dan bagaimana arti silat? Apa arti silat kan itu? Ya. Jadi asal silat kita kan dari Sunur. Ya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian arti silat itu terdiri dari 5 huruf. Ya. S-I-L-A-T. Ya. Maka bernama silat. Jadi menurut sejarah, silat ini kan permainan orang beradat dan beragama. Ya. Dikatakan permainan orang beradat. Ya. Takungkuang taike teralah takaja tatando tabeti. Tando nyato nyoyo pemainan silet pemainan orang baradak. Tiok maduan silet tetap tabi tekambang tirai tegantung. Cara no bapaga. Nenek mama duduk seratojo ada yang. Dah tuak pamulu tuangku aji pemerintah silakan masuk nak debatnya. Karena permainan kau silah silik kau sewana permainan kan suntiang dan pamenan dan amudo. Mangko pemainan badai. Jadi dikatakan pemainan badai artinya yang dikatakan permainan orang baradai ampe nanti kanduang dalam adai, ampe nanti kanduang dalam syarat. Nan ampe tekan duang dalam adai. Nan pertama kato ampe. Mana nampe? Kato mendaki, kato menurun, kato mendatak, kato melayang. Diambil cek lah dalam adai. Anak dikatakan dalam adai. Orang di kampung awak kan nampe jini. Ya. Imam kati lebay pegawai. Adai serak undang pemerintah. Ampe. Mangko langkah silik itu ampe. Itu mangko nyari kita pemerintah badai. Dibawa ke sarak. Sahabat bampe malaikat bampe. Nah, Ya. itu je sarak. Itu mangko nyari kecaan permainan kita badai je bagamu. Nan kedua, ampe diimpun ketiga. Mana ampe diimpun ketiga? Dibawa kadek tungku 3 serang. Dibawa ke tali tiga. Dibawa ke sarak Allah mamai Adam. Ya. Allah apa wa? Mamai apa dewa? Adam apa dewa? Jadi dikatakan Allah mamai Adam pelaksanaannya apa? Langkah yang pertama Allahu Akbar, yang kedua la ilaha illallah, yang ketiga la haula wala quwata illa billahil azim. Itu pemainan silet. Jadi silet secara lahir, salat secara batin. Silet secara lahir bau buang kita jo manusia. Salat secara batin bau buang jo Tuhan Allah. Makanya hadu hablu minallas dan hablu minallah. Rancak buang jo manusia dulu, baru rancak Tuhan Allah. Ya. Itu arti silet. Jadi kebetulannya umat naik guru awak dulu dalam main silet, rancak main kawan jangan dipuji, buruk main kawan jangan dicaci. Gumam dalam hati awak pahami. Nah, itu. Jadi kesimpulannya kalau iyo nyato orang pasilet itu tanda orang sahabat banyak, kawan banyak. Jadi dalam arti silet ndak ada nama ngatuan doh. Bag kecil uang nan nomor 1. Nan nomor 1 itu nih kamu nilai beko penonton. Ndak bisa kita mengecek kita nomor 1. Cuman sungguh pun ada tuh. Jadi mau sampein seluruh kita yang ada untuk daerah Minangkabau, kalau dapet memang silet itu harus dilestarikan. Kenapa dikatakan lestarikan? Macam kalau di daerah awak bro, kumam gitu. Bela diri itu sadoi rancak, Ya. kumpu rancak, karate rancak, judo rancak, taekwondo rancak, silet rancak. Tapi sungguh pun rancak nama punya awak. Ya. Jadi kalau asli permainan anak Minangkabau itu silet. Jadi kita selaku anak Minangkabau, kita memaci peran bela diri awak pencak silat. Jadi mau sampaikan ke seluruh generasi muda anak Minangkabau. Ya. Kita sama-sama memohon kepada generasi muda awak. Basilek bakarate lah, bakumpul lah, bajudo lah. Tapi nan silek jangan ditinggal. Hanya itu yang bisa mau sampaikan.
ke seluruh generasi muda. Oke, oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan dan jadi pedoman bagi pemuda generasi penerus Ya. untuk orang Ranah Minang nih. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya.